Otto Hasibuan mengatakan bahwa sudah 2 kali tidak terbukti di pengadilan. Ini jawaban dari Pak Rizal Fadilah. Itu ngawur, itu penyesatan informasi, itu membohongi publik, itu rakyat dibodoh-bodohi. Otto Hasibuan, pengacaranya Jokowi, entah sekarang masih atau tidak, dia menyampaikan kurang lebih seperti ini. Atau misalnya sudah ada mungkin nama-nama yang dicatat ini yang sudah memfitnah dan akan ada proses hukum lanjutan. Terima kasih Pak. Ini pertanyaan bagus sekali nih Mbak. Jadi terhadap yang pertama yaitu Bambang Tri, itu kan dulu dia membuat fitnah-fitnahan seperti itu di media. Dan akhirnya Bambang Tri bukan oleh Pak Jokowi yang melaporkan, ya, ada pihak lain. Akhirnya Bambang Tri ini telah dihukum penjara dan dikuatkan oleh, begitu ya, Mahkamah Agung dan dia bersalah. Ya. Nah, kalah, padahal bukan kalah ya. Jadi kalau masih ingat sahabat semua, tempo hari itu ada gugatan yang dilakukan oleh Bambang Tri ya, tentang ijazah palsu Pak Jokowi. Kemudian sidang baru berjalan 1 kali kalau tidak salah ya. Ini jalan. Nah, ini Bambang Tri nih menggugat nih. Nah, kemudian Bambang Tri dilaporkan atas kasus pencemaran nama baik dan dihukum. Dan itu prosesnya cepat gitu. Akhirnya dia dihukum. Ini nggak jalan jadinya. Ini bukan kalah. Saya kira ini yang harus diluruskan. Nanti kita lihat juga dari penjelasan dari Pak Rizal Fadilah, tapi kita tuntaskan dulu. Jadi coba bayangkan, dia sudah nyatakan bersalah, itu kan menggambarkan bahwa sebenarnya tuduhan kepada Pak Jokowi itu kan tidak benar. Tetapi apa yang terjadi? Sudah tidak benar. Malah ada lagi gugatan untuk menyatakan bahwa Pak Jokowi itu menggunakan ijazah palsu. Ya seperti tadi yang dibacakan itu, malah diminta lagi gugatan ganti rugi dan sebagainya. Sudah dihukum penjara, ada lagi pihak tertentu yang menggugat lagi. Nah, kalau tadi ada pertanyaan lantas bagaimana? Kok sudah 3 ada gugatan, 2 sudah diputus, 2-duanya tidak terbukti. Pak Jokowi ini, pertanyaan tadi kan, mau apa? Mau langkah hukum apa? Yang kami tahu, Pak Jokowi tidak pernah mengatakan mau melaporkan siapa-siapa dalam hal ini. Beliau itu sungguh-sungguh berjiwa besar. Dihina, dicemarkan nama baiknya, dicaci maki, nggak pernah mau melaporkan seperti ini. Itulah terus terang aja kami sebagai THU ini merasa terharu betul ya melihat Pak Jokowi ini. Kadang-kadang kita berdiskusi, ini kok kalau dibiarkan nanti dia terus menerus nggak kapok-kapok nih kita bilang. Tapi Pak Jokowi itu selalu mengambil sikap, sudah nggak apa-apa. Dia rela dicaci maki begitu, yang penting negara ini baik. Jadi tidak ada pun satu pesan sampai sekarang ini, saya nggak tahu besok ya, tapi sampai sekarang ini kepada kami untuk mengatakan gugat balik, lapor balik orang itu, nggak ada. Nah itulah kehebatan daripada Pak Jokowi ini. Sudah terang-terang kan? Ya memang selalu ada kemungkinan dari setiap tindakan itu, selalu ada alternatif motif gitu. Apa yang mendasari seorang bersikap seperti itu? Tadi kan dikatakan beliau sangat rendah hati, sangat segala macam. Kemungkinan lainnya kan ya karena memang ijazah aslinya juga nggak dipegang. Kan bisa jadi begitu gitu. Nah, Otto Hasibuan mengatakan bahwa sudah 2 kali tidak terbukti di pengadilan. Ini jawaban dari Pak Rizal Fadilah. Katanya sudah 3 kali itu pengadilan memenangkan Jokowi, bahasanya Itu ngawur, itu penyesatan informasi, itu membohongi publik, itu rakyat dibodoh-bodohi. Karena tidak pernah Jokowi menang, tidak ada. Itu baik pada peradilan perdata pertama, ya kan, itu tidak dicabut karena ditahannya Gus Nur. Penggugat prinsipalnya Gus Nur, gitu kan? Dia mencegahnya dengan menangkap. Apa tidak jahat itu? Itu kan? Itu yang pertama, nggak kalah kita. Yang kedua pidana. Pas pidana di Solo, gitu kan? Ternyata kita dimenangkan. Itu Jokowi dikalahkan karena tuduhan soal ijazah
yang dituduhkan oleh Gus Nur dan Bambang Tri, gitu kan, ternyata gitu kan dibenarkan oleh pengadilan tingkat pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Kalau pengadilan negeri memang itu seolah-olah hoax, seolah-olah ijazah palsu tidak benar. Tapi oleh pengadilan tinggi Semarang dan oleh Mahkamah Agung justru dibenarkan gitu. Yang dituduhkan, yang didakwakan dan yang dihukum soal ujaran kebencian, soal ijazah itu nggak disinggung, jadi semua dibenarkan itu oleh pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Dan yang ketiga, gitu kan, ketika perdata itu NO, Nit on Vankelek Verklaard, itu tidak diterima. Kalau tidak diterima itu bukan ada yang kalah, nggak kalah kita. Kalau ditolak baru kalah. Ini bukan, nggak ngerti hukum itu namanya si lawyer teh gitu. Kalau ngerti hukum mah NO itu bukan mengalahkan, itu tidak diterima, boleh diulangi, begitu kita bisa masuk lagi. Gitu. Jadi penyesatan informasi, pembodohan rakyat, pembohongan publik, dan itu adalah membolak-balikan hukum. Luar biasa. Selalu dengan penuh semangat nih Pak Rizal Fadila ya. Ya, itulah jawabannya, bahwa perbedaan persepsi antara Pak Rizal dan Otto Hasibuan tentu menjadi maklum karena berada dalam dua kubu yang berbeda ya. Logika-logika yang digunakan, yang mana yang masuk akal, tentu kita serahkan kepada sahabat semua yang menyimak. Mobil penyok, cat terkelupas, jangan panik, Mekarjaya solusinya. Kami spesialis bodywork dengan hasil rapi, presisi, dan tahan lama. Dari baret kecil sampai perbaikan besar, semua ditangani oleh teknisi berpengalaman. Lihat hasilnya, mobil kembali mulus seperti baru keluar dari showroom. Mau servis cepat dan terjangkau? Kunjungi bengkel Mekarjaya di dekat lampu merah Samsat Bandung. Gampang dicari. Harga bersahabat, kualitas terjamin. Yuk, buktikan sendiri. Mekarjaya, ahlinya bodywork. Ini juga yang disampaikan oleh pengacara dari Joko Widodo ya. Kita akan coba simak. Dan dikonfirmasi oleh KPUD dan KPU Republik Indonesia pada saat Bapak Jokowi mencalonkan diri sebagai wali kota, kemudian gubernur, dan terakhir menjadi Presiden Republik Indonesia untuk 2 kali. Jadi ini sebenarnya sudah lama sekali dikonfirmasi dan selamanya tidak pernah ada masalah apapun. Kami tidak akan menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi kecuali berdasarkan hukum dan dimintakan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti pengadilan dan sebagainya. Itu pasti kami akan taat dan kami tunjukkan. Tapi jika tidak, untuk apa kami tunjukkan? Karena hal ini juga berpotensi untuk menimbulkan presiden yang sangat-sangat buruk. Hal ini kami cukup tegas bahwa kami tidak akan menunjukkan dan kami tidak mempunyai kewajiban hukum untuk menunjukkan kopi atau asli dari ijazah Bapak Jokowi. Dan sampai sekarang tidak ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Tapi mungkin ada netizen atau ada teman-teman di luar sana yang belum paham. Di sini kami sampaikan lagi bahwa beban pembuktian itu adalah dari penggugat. Siapapun yang mendalilkan, dialah yang wajib untuk membuktikan. Ya, saya kira benar dalilnya menurut aturan hukum, dan para penggugat pun kan sudah memegang bukti-bukti. Toh ijazah yang diklaim asli Jokowi sudah bertebaran juga di media sosial. Dian Sandi Utama ya, kalau tidak salah namanya, kader PSI itu, yang mengaku bahwa ini loh ijazah aslinya, tapi di sebelah kiri bawahnya ada tanda seperti bekas fotokopi berwarna gitu. Nah, artinya ini menjadi sebuah fakta bahwa yang disampaikan oleh pengacaranya Jokowi ini yang barusan, yang mengatakan kalau tidak secara hukum dia tidak mau menunjukkan ijazah asli. Kan ada undang-undang keterbukaan publik. Siapapun yang menjadi pejabat itu kalau dimintai
data, ya dia harus memberikan. Dan tidak ada soal. Kan kita tahu bagaimana karakter Pak Jokowi ini kan sering membangga-banggakan diri kan. Sering cerita tentang kesuksesan-kesuksesannya kan. Kalau Pak Jokowi punya ijazah asli, kan kalau berkaca dari karakternya, maka dia pun akan dengan bangga menunjukkannya. Kalau ada. Nah, ini kan persoalannya ada atau tidak. Kenapa tidak ditunjukkan saja? Nanti agak-agak di akhir kita akan perlihatkan juga ada ijazahnya Pak Muhammad Hatta, ya, mantan wakil presiden Indonesia yang dipampang itu di luar negeri sebagai sebuah kebanggaan. Harusnya kan menjadi kebanggaan juga buat UGM. Jokowi alumni UGM menjadi presiden 2 periode, dengan bangga saja munculkan. Kan begitu harusnya ya.